Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anwar Humaini Channel. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan yang lagi hangat-hangatnya, karena nggak lama lagi tahun akan berganti 2023, 2024 pasti akan berlangsung kontestasi politik terbesar terhangat di tanah air, yakni pemilihan presiden 2024. Dan sampai sekarang aura pilpres sudah mulai ramai ya, baik dari capres ataupun partai politik sudah melakukan manuver-manuver, dan tentunya dari berbagai lembaga survei juga sudah mulai melakukan survei secara bertahap dari beberapa bulan lalu, dari tahun lalu, bahkan sampai minggu-minggu ini. Yang terbaru ada survei dari Voxpol. Jadi kalau sebelumnya Prabowo Subianto bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo, dan bulan-bulan sebelumnya juga Prabowo sempat menduduki posisi teratas. Anies dulu juga sempat mengalahkan Prabowo di survei-survei sebelumnya. Dan ternyata untuk survei yang terbaru di bulan November ini justru Anies Baswedan memimpin nih dari dua calon lainnya yang selama ini mereka bersaing ketat ya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi di survei Voxpol ini Anies berada di urutan pertama dengan persentase 26,1%, dilanjutkan dengan Ganjar Pranowo 25%, dan di urutan ketiga Prabowo Subianto dengan 20,7%. Ini sangat menarik ya, karena sebelumnya Prabowo sempat berkejar-kejaran dengan Ganjar Pranowo, di mana Anies agak jauh di bawah mereka berdua. Tapi sekarang di bulan November ini ternyata di survei Voxpol menghasilkan Anies berada di urutan pertama mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi Voxpol Center Research and Consulting merilis hasil survei capres, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, Anies berada di urutan pertama, dilanjutkan dengan Ganjar Pranowo, dan di urutan ketiga ada Prabowo Subianto. Survei ini dilakukan pada 22 Oktober sampai 7 November 2022 menggunakan metode multi-stage random sampling, yang mana jumlah responden sebanyak 1.220 orang dengan margin error kurang lebih 2,81%. Adapun sampel ini tersebar secara merata di 32 provinsi di seluruh Indonesia, dan survei ini dilakukan secara tatap muka dengan metode wawancara. Nah, ini saya baca berita di portal Detik. Jadi dari hasil Jawapres yang mereka lakukan, mereka saat melakukan survei, responden ditanyai dengan pertanyaan, seandainya pemilu presiden atau pilpres dilaksanakan hari ini, di antara nama-nama berikut siapa presiden RI yang bakal Anda pilih? Nah, dari pertanyaan itu, ini dari salah satu narasumber yang ada di Jawapres tersebut, dari ini ya, yang jelas dari Voxpol, dia bilang ini secara tertutup, jadi ini secara tertutup kalau kita simulasi ada 16 nama, maka Anies 26,1%, Mas Ganjar 25%, ranknya masih margin error 2,81%. Artinya ini masih kompetitif, tidak bisa dipastikan sebetulnya karena masih dereng margin of error, masih sangat dinamis. Demikian kata Pangi dari Voxpol. Betul ya, karena di sini jaraknya sangat tipis banget. Anies berada di 26,1, Ganjar 25%. Ini artinya selisihnya cuma sekitar 1,1%, dimana tadi disebutkan sebelumnya margin of errornya 2,81%. Artinya ini memang sangat dinamis dan bisa berubah-ubah. Bisa jadi nanti Anies akan jauh mengungguli, ataupun Ganjar juga mengejar, bahkan bisa mengungguli karena margin of errornya 2,81%. Selanjutnya
Prabowo ini lumayan agak jauh ya, 20,7% selisih dengan Ganjar 4% lebih. Padahal kalau kita lihat survei sebelumnya, Prabowo menang tipis atas Ganjar Pranowo, sementara Anies jauh berada di bawah mereka berdua. Selain tiga nama ini yang memang selalu menjadi top 3 ya di berbagai survei-survei sebelumnya dari lembaga-lembaga sebelumnya, ada beberapa nama yang juga masuk dalam jajaran capres yang mendapatkan suara dari responden, tapi jumlahnya mereka sedikit ya, jauh di bawah 10%. Di sini di urutan keempat ada Ridwan Kamil dengan 6,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,4%, Andika Perkasa 2,6%, Sandiaga Uno 2,4%, Khofifah 2,3%, Puan yang selama ini menjadi digadang-gadang dicalonkan oleh partai PDI Perjuangan cuma mendapatkan responden 2%. Sementara untuk urutan ke-10 Gatot Nurmayanto 1,1%. Ada urutan 11 sampai 17 nama-nama yang selama ini muncul ya, ada Caimin, Airlangga Hartarto, Ahmad Heriawan, Ahmad Saihu, Erick Thohir juga masuk di sini di urutan ke-15 dengan persentase cuma 0,5% saja. Nah, ini tentunya menarik ya kalau kita bandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Coba kita cek survei pada bulan Oktober sebelumnya ya. Berdasarkan survei dari Litbang Kompas. Nah, Litbang Kompas itu biasanya surveinya sangat valid ya, hampir presisi dengan kondisi real gitu. Di survei Litbang Kompas di bulan Oktober 2022, Ganjar tertinggi mengungguli Prabowo. Saya tadi sebenarnya bilang Prabowo mengungguli Ganjar ya, ternyata di sini disebutkan di survei Litbang Kompas di bulan Oktober, Ganjar ternyata posisinya tertinggi di bawah mengungguli Prabowo Subianto dengan persentase Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 23,2%, lumayan tinggi ya. Ini berdasarkan survei pada tanggal 24 September sampai 7 Oktober 2022, di mana Ganjar memimpin klasemen Capres 2024 dengan mengantongi 23,2%, dilanjutkan dengan Prabowo Subianto yang hanya 17,6%. Adapun meskipun turun, elektabilitas Prabowo ini masih di atas Anies yang di sini cuma 16,5% saja. Bayangkan ini Oktober kemarin Anies 16,5% di survei Litbang Kompas. Sementara pada bulan November ini, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, Anies berada di urutan pertama, mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, survei Litbang Kompas ini ternyata hasilnya juga berbeda dengan survei sebelumnya ya, pada Juni 2022, di mana sebelumnya Prabowo berada di posisi yang paling tinggi, yakni di 25,3%, dilanjutkan dengan Ganjar di urutan kedua di 22,1%, dan Anies tetap konsisten di urutan ketiga dengan 12,6% saja. Jadi memang masih sangat dinamis ini ya. Jadi dua survei yang jaraknya nggak terlalu jauh dari bulan Juni dan Oktober, ternyata hasilnya juga beda, di mana di bulan Juni sebelumnya Prabowo menduduki posisi paling atas, sedangkan survei yang terbaru justru Prabowo disalib oleh Ganjar Pranowo, sementara Anies tetap di urutan ketiga untuk survei Kompas ini ya. Ini berbeda dengan yang survei dilakukan oleh Surveypol tadi, yang mana justru Anies berada di posisi puncak 26,1%, Ganjar 25%, sementara Prabowo 20,7%. Sepertinya akan saya
kasih satu lagi ya survei untuk membandingkan dari dua survei sebelumnya. Sebentar. Oh ini dari survei Indoriset, ternyata hasilnya nggak jauh beda dengan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, di mana elektabilitas Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Ini survei dilakukan pada bulan Agustus. Jadi di antara dua survei yang dilakukan oleh Kompas tadi ya, karena Kompas tadi bulan Juni dan Oktober, sementara survei dari Indoriset ini berlangsung di bulan Agustus 2022, di mana hasilnya nggak jauh beda dengan Kompas sebelumnya. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 23 Agustus, elektabilitas Ganjar di angka 33,4%, sedangkan Prabowo mendapatkan 33,3%, jadi selisihnya cuma 0,1%. Wah, ini sangat ketat banget ya. Di sini saya baca dari kompas.com, bahkan dari narasumber di sini bilang, bila Pilpres diikuti oleh 3 pasangan calon diperkirakan akan berlangsung dalam 2 putaran. Demikian menurut peneliti dari Indoriset, Rocky Arbi, saat jumpa pers pada saat itu. Dan sementara itu, pada saat itu Anies sama menduduki peringkat ketiga dengan elektabilitas 27,7%. Tapi ini nggak terlalu beda jauh ya dengan Ganjar dan Prabowo, cuma selisih berapa persen tadi ya, sekitar 6%-an kalau nggak salah ya, 37 sama 33, sekian. Jadi di sini memang belum ada capres yang dominan ya, jadi siapapun nanti masih akan berpeluang, tergantung kondisi nanti seperti apa. Jadi lumayan mengagetkan juga ya, dimana 2 survei sebelumnya dilakukan oleh 2 lembaga yang berbeda, ternyata Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Sementara untuk survei terbaru yang dilakukan oleh Voxpol, Anies menduduki peringkat pertama meskipun selisihnya cuma sedikit saja dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo justru malah berada di urutan ketiga. Jadi kira-kira menurut kalian siapa nih nanti yang paling berpeluang untuk menjadi presiden selanjutnya menggantikan Pak Jokowi di 2024 mendatang? Sepertinya waktu masih agak panjang, dan apapun nanti pasti akan bisa terjadi, tergantung bagaimana deal politik dari para elit politik kita dan parpol. Kalau kita lihat sekarang kan Anies sudah dicalonkan oleh beberapa parpol ya, yang mana digagas oleh Nasdem, PKS, Demokrat, dan beberapa lagi yang lain. Tapi belakangan kayaknya ada usaha-usaha untuk menggembosi, tapi nggak tahu itu nanti dinamika politiknya seperti apa, kita tunggu saja. Yang jelas, apakah si Anies Baswedan ini yang sekarang udah nggak jadi gubernur DKI, apakah masih akan berada di posisi teratas dalam survei-survei selanjutnya oleh berbagai lembaga survei lainnya, atau mungkin nanti akan berganti dengan capres-capres yang lain yang justru akan mengungguli Anies, seperti mungkin nanti ada survei-survei selanjutnya dari lembaga-lembaga survei selanjutnya. Kita tunggu saja. Yang pasti dinamika politik ke depan akan semakin menarik, yang mana nanti lagi kita akan menghadapi tahun 2023. Yang jelas kondisi politik tanah air pasti akan lebih memanas karena persiapan 2024 yang sebenarnya juga nggak terlalu lama lagi. Jadi kita tunggu saja siapa yang akan menjadi the next president of Indonesia. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini ulasan saya dari berbagai media. Kurang lebihnya mohon maaf. Ke depan mungkin saya akan bikin video-video lagi terkait dengan kondisi terbaru politik di tanah air, ataupun
terkait dengan berita-berita yang lagi ramai dibahas di sosial media ataupun ramai diperbincangkan oleh masyarakat tanah air. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.